Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Ibu akan memberikan kisi-kisi bahasa Indonesia. Kisi-kisinya adalah mengenai gagasan pokok atau gagasan utama. Nah, pada gagasan pokok atau gagasan utama itu artinya adalah pokok masalah yang mendasari cerita atau kata-kata kunci dalam kalimat utama. Atau bisa juga dikatakan gagasan pokok adalah ide yang menjadi pokok pengembangan paragraf, ya. Nah, dalam gagasan pokok terdapat yang namanya kalimat utama. Kalimat utama apa? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok atau gagasan pokok. Itu adalah kalimat utama. Nah, kemudian tidak hanya kalimat utama saja, tetapi ada juga yang namanya gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung di sini adalah gagasan yang menjelaskan gagasan utama tadi atau kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama gagasan pokok atau gagasan utama yang tadi. Selanjutnya, untuk mencari mana gagasan pokoknya adalah dengan mencari kalimat utama. Biasanya kalimat utama itu ada 3 macam. Ada di awal, ada di akhir, bahkan ada di awal dan di akhir. Untuk di akhir disebut sebagai induktif. Kemudian untuk di awal disebut sebagai deduktif dan untuk awal dan akhir adalah kalimat utama campuran. Jadi cara mencari gagasan pokok adalah kalian dengan mencari kalimat utamanya dulu yang mana seperti itu. Sedangkan gagasan penjelas sendiri adalah gagasan yang menjelaskan gagasan pokok. Jadi sebenarnya gagasan penjelas dengan kalimat penjelas sama saja. Begitu pula gagasan pokok dengan kalimat utama. Itu sama saja, ya. Nah, lanjut lagi di sini ada yang namanya kalimat petunjuk. Kalimat petunjuk adalah kalimat yang berisi petunjuk atau urutan melakukan sesuatu atau menggunakan alat. Contohnya misalkan petunjuk membuat petunjuk cara memakai memakai. Nah, kalian bisa lihat pada contoh berikut adalah contoh paragraf deduktif, yaitu kalimat utamanya berada di awal paragraf. Fenomena macet sudah biasa dijumpai beberapa kota besar di Indonesia. Itu adalah kalimat utamanya. Sedangkan hal tersebut dapat dikarenakan beberapa sebab, diantaranya adalah volume kendaraan yang sudah tinggi dan melampaui target dan kapasitas jalan. Nah, itu adalah kalimat penjelas atau gagasan pendukungnya. Seperti itu. Kalimat penjelas adalah yang menjelaskan kalimat utama. Artinya sih kalimat penjelas hal tersebut itu adalah menjelaskan sebab kenapa fenomena macet sudah menjadi hal biasa di Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya ada contoh kalimat utama induktif atau kalimat utama yang berada di akhir. Di sini bisa kalian lihat yang Ibu kotakkan dengan garis warna hijau itu adalah kalimat utamanya. Jadi artinya kalimat induktif di sini adalah dia itu menjelaskan dulu. Jadi kalimat penjelas dulu yang ada di atasnya. Ya, di sini contohnya kan setelah banjir surut, anak-anak yang berhasil dievakuasi kemarin diantar ke pelayanan medis darurat untuk diberikan pemeriksaan. Ternyata bla 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 itu adalah kalimat penjelasnya. Nah, sampai akhirnya ada kata kuncinya yaitu dapat dikatakan banjir bandang yang melanda Denpasar minggu lalu itu membawa dampak yang buruk bagi kesehatan anak korban banjir. Nah, itu adalah kalimat utamanya atau kalimat penjelasnya. Seperti itu. Jadi kalau induktif ke deduktif itu berbeda. Kalau induktif itu biasanya kalimat penjelasnya terlebih dahulu baru kalimat utamanya. Tapi kalau kalimat deduktif itu biasanya kalimat utamanya dulu baru kalimat penjelasnya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kalimat petunjuk. Kalimat petunjuk adalah kalimat yang berisi petunjuk atau urutan melakukan sesuatu atau menggunakan alat. Contohnya
cara menggunakan mesin cuci merek Samsung. Itu kan pasti ada tahapan-tahapannya ya. Colokan kabel ke stop kontak, kemudian apa dan apa, itu namanya kalimat petunjuk. Kemudian, untuk membuat kalimat petunjuk itu harus menggunakan bahasa atau kalimat yang baik dan benar. Jadi tidak boleh salah-salan agar si pembaca tahu bagaimana cara menggunakan alat tersebut. Nah, teks petunjuk harus dibuat secara berurutan, jadi nggak boleh acak-acakan. Pertama, cara menggunakan mesin cuci Samsung. Pertama, buka tutupnya. Yang kedua, putar mesinnya. Padahal kan harusnya buka tutupnya, kemudian isi air terlebih dahulu ke dalam mesin cuci, baru masukkan pakaian yang ingin dicuci, lalu putar. Harusnya kan seperti itu ya. Jadi teks petunjuk harus dibuat secara berurutan. Ada pula poster. Kalian tahu poster, biasanya kalian dapat jumpai di pinggir-pinggir jalan ya. Poster adalah gambar yang berisi ajakan atau himbauan dalam melakukan sesuatu. Biasanya poster itu sendiri dibuat dengan bahasa atau kalimat yang menarik perhatian orang-orang yang membacanya. Nah, sekarang tugas kalian adalah untuk yang ini adalah contoh kalimat petunjuk. Di sini ada contoh petunjuk cara memasak Nutrijel. Kalian tahu Nutrijel? Pasti tahu ya. Nah, di setiap kemasan, baik Nutrijel maupun kemasan lainnya, biasanya sudah ada petunjuknya. Petunjuk cara memasaknya. Nah, di sini ada contoh memasak Nutrijel. Langkah yang pertama adalah mencampurkan Nutrijel dengan setengah gelas gula atau 100 gram atau sesuai selera. Yang kedua, tambahkan air sebanyak 2 gelas atau 400 ml. Yang ketiga, matikan api, diamkan 3 menit. Dan yang keempat, Nutrijel siap dicetak. Itu adalah contoh petunjuk cara memasak Nutrijel. Nah, yang terakhir ada contoh dari poster. Biasanya pada poster terdapat gambar yang menarik perhatian si pembaca. Di sini kalian bisa lihat gambarnya adalah gambar pot. Seharusnya gambarnya bunga ya, tapi di sini karena memang himbauannya adalah untuk menghemat energi, sehingga gambar bunganya diganti menjadi gambar lampu. Artinya di sini pembaca dihimbau untuk melaksanakan atau melakukan hemat energi, khususnya energi listrik dengan mematikan lampu jika tidak digunakan. Seperti itu ya anak-anak. Dan biasanya pada poster itu yang tadi sudah Ibu sampaikan menggunakan bahasa yang menarik. Nah, cukup sampai di sini materi dari Ibu. Tugas kalian adalah yang pertama, kalian harus menentukan gagasan pokok dari paragraf yang Ibu akan kirimkan. Dan yang kedua, kalian membuat poster hemat energi. Dan yang ketiga adalah kalian Ibu minta untuk membuat cara memasak Indomie. Boleh Indomie apa saja ya, tulis secara berurut. Kurang lebih Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.